Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Pengertian demokrasi dari para ahli. Ada 3 ahli yang memberikan pengertian terhadap demokrasi. Yang pertama, Abraham Lincoln. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu kedua ada Hans Kelsen. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, kemudian yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dan yang ketiga adalah Philippe C. Smither. Menurut Philip Smither, demokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Ibatullah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah demokrasi. Zaman kuno, kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga Athena yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah umur 20 tahun. Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 Masehi. Apela merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apela, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak setiap warga negara. Pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini kekanak-kanakan. Berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena, tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan biasa, pembelian suara, atau curangan yang mendominasi pemilihan demokrasi pertama. Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat.
suara kaum berkuasa ditambah-tambah melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi termasuk anggota senat berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Namun banyak pengecualian yang terjadi. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia barat yang negara bangsanya berbentuk republik. Meski demokrasinya tidak menonjol, bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dan zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya. Dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Perkenalkan, nama saya Nurma Nuria dari kelompok 4. Bentuk-bentuk demokrasi ada 2. Yang pertama ada demokrasi langsung, yang merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan ini, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Andi Nurbina Nasrun. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan birokrasi. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis. Selanjutnya, konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya, pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsakan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Fitria. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi, yang kemudian dikenal dengan yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga ada kekuasaan mayoritas, yang keempat ada hak-hak minoritas, yang kelima ada jaminan hak asasi manusia, yang keenam pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, yang ketujuh ada persamaan di depan hukum, yang kedelapan ada proses hukum yang wajar, yang kesembilan ada pembatasan pemerintah secara konstitusional, yang kesepuluh pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, yang kesebelas nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama mufakat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yang pertama itu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya seperti ikut dalam pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber dari Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras dan seimbang antar lembaga negara. Yang terakhir, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya seperti presiden adalah mandataris MPR dan presiden juga bertanggung jawab kepada MPR. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa Kurniawati. Pemilu sebagai sarana demokrasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekadar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting dalam suatu negara, yakni yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak boleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilih yang fair. Yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Pemilu mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang keempat, pendidikan politik. Tujuan pemilu. Tujuan pemilu ada 5, yaitu yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Lalu yang kedua, pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Lalu, yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintah tersebut harus berakhir dan berganti. Lalu, yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Sepanjang sejarah, Indonesia telah melaksanakan 12 pemilu, yaitu pada tahun 1955,
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.